Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sri Wahyuni Lubis, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 13 Medan. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Eva Damayanti Harahap. Beliau adalah guru biologi dari SMA Negeri 13 Medan. Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, jadi hari ini kami akan mengadakan percakapan pra-observasi. Sebelum nanti saya akan mengamati Bu Eva di dalam kelas, saya akan mengamati bagaimana Bu Eva melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, begitu ya Bu ya. Nah, kemudian tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran di dalam kelas. Jadi Bu Eva, tujuan kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu ya. Jadi Bu, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Pertanyaan pertama adalah berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan Ibu nanti dalam kelas? Apa tujuan yang ingin Ibu capai pada kegiatan pembelajaran di dalam kelas nanti? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai nanti kepada siswanya diharapkan mereka mampu mengklasifikasikan makhluk hidup itu berdasarkan ciri-ciri tertentu pada makhluk hidup. Oke, berarti tujuannya satu ya Bu ya, agar murid-murid bisa mengklasifikasikan. Oke, kemudian Bu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Area pengembangan yang ingin saya capai itu di bagian pengetahuan. Nanti di pengetahuan saya mau melihat apakah mereka nanti sudah bisa mengklasifikasikan makhluk hidup, kemudian pengembangan dari limut lindung. Nah, kemudian di area keterampilan, nanti di keterampilan juga saya mau melihat mereka ada mampu tidak membuat atau bekerja sama dengan siswa, kemudian mempresentasikannya dan mendesain berupa PPT yang nanti mau dipresentasikan di depan. Oke, berarti ada dua area pengembangan ya Bu ya, ada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Oke, kemudian Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas? Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Baik Bu, untuk strategi pembelajarannya itu berdiferensiasi, kemudian pembagian kelompok. Nah, model pembelajaran yang saya gunakan itu adalah problem based learning atau PBL ya Bu ya. Dan metode yang digunakan itu adalah diskusi kelompok, kemudian tanya jawab, dan ada nanti penugasan. Oke, berarti strateginya tadi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada pembagian kelompok ya Bu ya, modelnya tadi PBL, metodenya diskusi kelompok, penugasan dan tanya jawab. Oke. Kemudian Bu, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti di dalam kelas? Untuk media nanti yang saya gunakan itu beragam ya Bu ya. Ada contohnya misalnya saya menggunakan ada PowerPoint, kemudian ada video pembelajaran nanti saya putar, kemudian saya menyampaikan LKPD-nya ke kelompok masing-masing, kemudian ada nanti e-book, berupa e-book saya share melalui grup kelas ke WhatsApp-nya. Kemudian nanti ada saya menggunakan Infocus dan laptop. Oke, berarti cukup beragam ya Bu ya. Iya. Ada gambar, video, LKPD, e-book, PPT dan laptop. Iya. Oke, kemudian kira-kira kapan nih nanti Bu akan melakukan kegiatan pembelajaran? Di hari apa, di les keberapa, dan di kelas mana? Nah, mungkin dilaksanakan di hari Jumat tanggal 30 Agustus 2004 di kelas 10-4 ya Bu ya, pada les pertama dan kedua. Oke, berarti nanti pada hari Jumat tanggal 30 Agustus les 1 dan 2 di kelas 10-4 saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan mengamati proses kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Kemudian Bu, nanti setelah proses observasi atau supervisi kelas, kita akan adakan percakapan pasca observasi lagi. Berarti nanti saya akan ditemani oleh pengajar praktik, begitu ya Bu ya?
sebelum kita akhiri nih Bu Eva, kira-kira apa nih Bu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Nah, jadi dari percakapan hari ini yang kita lakukan, Bu, saya sudah mendapatkan gambaran ya, kira-kira media apa yang nanti akan saya gunakan, kemudian metode pembelajaran bagaimana juga nanti saya gunakan di kelas 10-4. Jadi sehingga saya sudah dapat mempersiapkannya dimulai dari sekarang, begitu Bu. Iya, baiklah kalau begitu Bu Eva, terima kasih atas waktunya sudah bersedia kita melakukan percakapan pra observasi. Sampai ketemu di kegiatan observasi nanti di kelas. Demikian percakapan kita hari ini, sampai bertemu di kelas 10-4 nanti pada hari Jumat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Atas semangatnya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, maka baiknya kita awali dengan berdoa. Ketua kelas boleh pimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa besar. Terima kasih ketua kelas. Sebelumnya Ibu cek dulu kehadiran kita hari ini ya. Sekretaris ada yang tidak datang hari ini nak. Bapak sakit ya, datang sendiri deh ya. Kita doakan Bapak mudah-mudahan cepat pulih kembali dan besok datang ke sekolah. Nah, kita boleh nyanyi ya sebentar ya. Jadi nanti dari lagu ini ada maknanya untuk kalian ya. Kita lihat dulu. Bu, kenapa ya? Ya memberikan kami nyanyi itu. Berarti ada makna yang tersirat yang akan disampaikan kepada kalian, kan gitu ya? Nah, ada yang bisa menyampaikan apa makna yang tersirat dari lagu tersebut? Yuk, ya, silakan. Jadi menurut saya makna yang tersirat dari lagu tersebut adalah untuk mengajak siswa sendiri agar dia belajar mulai dari sekarang agar masa depan cerah bangsa anak bangsa bisa tercapai. Iya. Ada yang lagi yang lain? Ya, yuk. Lagu ini mengajarkan kita bahwa kita sebagai harapan bangsa menuntut kita agar rajin serta semangat untuk belajar, juga perangi kebodohan agar mendapatkan masa depan yang cerah. Iya, jadi ya pesannya kalian ini sebagai generasi masa depan bangsa, jadi harus wajib belajar. Jangan sampai putus sekolah. Supaya apa Bu? Masa depan kalian akan bahagia
Dan salah satunya juga akan mengentaskan kemiskinan. Nah, ingat, tahun 2045 ya Indonesia menuju Indonesia emas. Siapa generasinya Bu? Adalah kalian. Kalian adalah generasi emasnya. Maka persiapkan dirimu dari sekarang. Materi kita hari ini adalah tentang klasifikasi makhluk hidup. Jadi klasifikasi makhluk, bagaimana dan mengapa kita mengelompokkan makhluk hidup, kan itu ya. Nah, ibu tanya, pernah nggak kamu ke pasar atau ke supermarket? Kalau kamu ke pasar atau supermarket, pasti ada yang kamu cari, ya. Atau apalagi supermarket, kalau mau cari sayuran, ada nggak tempatnya? Kenapa di supermarket itu ada tempat-tempatnya? Kamu cari sayur, atau kamu cari susu atau daging, pasti sudah ada tempatnya. Kenapa sudah dikelompokkan? Apa saya? Biar gampang carinya Bu. Pilih. Kalau saja mau cari ikan ke tempat tukang cabai, harus ke tempat tukang ikan. Sudah ada tempat-tempatnya ya. Jadi supaya apa? Dikelompokkan. Ada tempat jual sayur, ada tempat jual ikan, supaya mempermudah kita mencarinya. Andaikan kalau tidak disusun sesuai dengan tempat-tempatnya, bagaimana barang yang mau kamu cari bisa dapat? Susah ya. Nah, begitu juga ya, makhluk hidup di bumi ini kan banyak, berjuta-juta. Ada yang bisa kamu lihat dengan mata, ada yang tidak. Untuk itu, untuk mempermudah ya kita mempelajarinya, maka perlu dilakukan klasifikasi makhluk hidup. Bu, apa sih sebenarnya klasifikasi makhluk hidup? Ada yang tahu apa itu klasifikasi makhluk hidup? Apa pengertian klasifikasi makhluk hidup? Klasifikasi makhluk hidup itu adalah penempatan makhluk Boleh berdiri, Mas? Klasifikasi makhluk hidup itu adalah penempatan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri tertentu. Oke. Tepuk tangan ya. Klasifikasi itu katanya adalah ya menempatkan atau mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri tertentu. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kamu nanti diharapkan mampu ya mengklasifikasi atau mengelompokkan makhluk hidup tersebut berdasarkan ciri-cirinya, berdasarkan ciri-ciri tertentunya. Nah, saya kasih gambar. Ini gambar beberapa hewan. Kalau saya tanya, bisa nggak kamu mengklasifikasikan berdasarkan ciri-cirinya? Bisa. Berdasarkan apa, Bu? Berdasarkan pastinya bentuk tubuhnya, Bu. Ya. Kemudian berdasarkan habitatnya, Bu. Ya. Terus apa lagi? Berdasarkan ukurannya, Bu. Iya kan? Berdasarkan apa lagi, Bu? Bentuknya tadi berdasarkan ada tidaknya tulang belakangnya, begitu ya. Nah, ada yang bisa mengelompokkan beberapa hewan yang saya tampilkan? Nah, yang gambar pertama itu ada gambar apa? Penyu. Kedua? Lumba. Tiga? Kata. Empat?
yang mana saja Bu? Nanti di tulang belakang itu dibagi lagi, dikelompokkan lagi. Ada dia yang Pisces itu ikan. Kelompok ikan yang mana aja? Apakah ikan lumba-lumba termasuk kelompok Pisces? Jadi tidak selamanya ikan, Bu, dia adalah Pisces gitu ya. Ternyata ikan lumba-lumba nggak Pisces Bu. Jadi itu mana? Iya, mamalia. Nah, mamalia yang mana aja mamalia? Kambing dan orang. Berarti ikan cuma ikan nemo saja Bu yang Pisces gitu ya. Nah, berarti sudah ada dua dari PT kata. Amfibi. Amfibi. Nah, sekarang reptil. Ulat dan penyu. Nah, walaupun penyu juga di air kata juga ya, tapi dia tidak satu kelas. Walaupun tempat tinggal sama, tapi dia tidak satu kelas. Oke. Nah, kemudian sekarang kita lihat yang apes. Apes itu adalah burung. Yang mana ayam dan kambing. Oke ya. Jadi Bu, apes itu mana Bu? Hewan yang memiliki bulu. Kalau manusia apa Bu? Rambut. Jangan nanti kamu bilang kamu punya bulu, ya. Yang berbulu itu adalah apes. Nah, kemudian Bu sekarang tinggal kepiting, serangganya ada kupu-kupu, ada belalang, sama ada bintang laut itu kemana Bu? Dia tidak kelompokkan ke invertebrata, tidak bertulang. Nah, jadi dari gambar ini kita sudah bisa juga mengelompokkan. Nah, tadi kan mengelompokkan ini Bu, manfaatnya adalah ya mempermudah mempelajari objek kajian biologi yang sangat beragam. Kemudian kita akan mengetahui hubungan kekerabatan antara organisme. Nah, yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup disebut dengan taksonomi. Dasar-dasar klasifikasi. Dasar-dasar klasifikasi ada 4. Ada klasifikasi sistem alamiah, klasifikasi sistem buatan, klasifikasi sistem filogenik, dan klasifikasi sistem modern. Klasifikasi sistem alamiah adalah klasifikasi untuk membentuk takson-takson yang sesuai kehendak alam. Organisme di bumi dibagi menjadi 2 kingdom, yaitu hewan dan tumbuhan. Hewan dikelompokkan berdasarkan persamaan habitat dan perilakunya, sedangkan tumbuhan dikelompokkan berdasarkan ukuran dan strukturnya. juga ada 163 dan juga ada saya kirim ya dari WA materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Boleh juga dibuka di situ ya. Nah, dari video ini apa yang bisa disimpulkan atau yang kamu kolek? Jadi dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa klasifikasi makhluk hidup itu adalah mengelompokkan hidup berdasarkan ciri-ciri tertentu. Jadi klasifikasi itu ada 4. Yang pertama berdasarkan alam, buatan, Dasar-dasar klasifikasi ditandai dengan dibuatnya diagram filogenik ya. Kemudian ada modern, ini berdasarkan hubungan kekerabatan ciri-ciri gen, kromosom atau ciri biokimiawi. Kemudian ada tingkatan takson yang disampaikan teman-teman juga. Tingkatan takson dalam klasifikasi makhluk hidup itu ada dimulai dari yang paling tinggi ada namanya kingdom. Kemudian ada filum. Filum itu untuk siapa? Untuk hewan. Divisi itu untuk tumbuhan. Kemudian ada kelas. Kemudian ada ordo, famili, genus, spesies, varietas. Ya, varietas atau ras. Varietas ini dia untuk tumbuhan, kalau ras itu untuk hewan. Nah, kalau kamu lihat ada tanda panahnya, ya, semakin ke atas itu jumlah anggota taksonnya semakin banyak, tapi persamaan ciri-cirinya semakin sedikit. Itu diingat. Sedangkan tanda panah ke bawah, ya, semakin ke bawah, ya, kesamaan ciri-ciri makhluk hidupnya semakin banyak, tapi yang jumlah anggota dari makhluk hidupnya semakin sedikit. Itu dia kalau tingkatan takson dan klasifikasi. Kemudian ada perkembangan daripada klasifikasi makhluk hidup itu ada dia tadi sudah disampaikan, ada dia
Animalia 5 Kingdom. Ya, itu kita ambil yang menurut Robert Whittaker. Ini kelompok 3 Kingdom Animalia, kelompok 4 Kingdom Protista, dan kelompok 5 Kingdom Plantae. Ya, jadi kamu buat nanti ciri-cirinya. Saya akan bagi KPD-nya. Jadi di sini apa Bu? Ciri-cirinya kelompok daripada makhluk hidupnya. Bisa nak? Nah, boleh dikerjakan di Canva dalam bentuk PPT. Bisa? Oke, ciri-cirinya ya. Kelompok 2, kelompok 3 boleh diambil. Kelompok 4, kelompok 5. Nah, nanti boleh kamu ambil sumbernya, boleh dari internet, kemudian juga boleh dari bukunya juga dilihat. Ada juga materi yang saya kirim melalui grup WA kita, boleh berupa e-book ya. Ambil juga materi di situ. Nah, kemudian nanti sudah selesai, kamu kirim ya melalui Google Drive ya. Kemudian nanti kita presentasikan di depan kelas. Saya kasih waktunya ya. Kita 15 menit, silahkan dibuat. Jadi buat saja secara singkat. Oke, silahkan dikerjakan. Oke, sudah selesai semua tugasnya nak? Sudah dikirim? Sudah. Nah, kita presentasikan ya per kelompok. Kita mulai dari kelompok 1. Silahkan maju mempresentasikan Kingdom Monera. Silahkan. Silahkan kelompok 1. Yuk, sini aja. Yuk, silahkan di presentasikan ini aja. Ada satu orang yang satu orang mau saya. Sana aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai Kingdom Monera. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Andika Prayoga sebagai moderator. Saya Kenzo dari Sisiota sebagai pemateri. Saya Nathan Tori sebagai pemateri. Saya Tata Zara sebagai non-tulen. Saya tidak oleh Setia sebagai pemateri. Selanjutnya kepada pemateri Kenzo, silakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi kami di sini membahas tentang Kingdom Monera. Pertama, apa sih Kingdom Monera itu? Kingdom Monera merupakan kelompok organisme besar tunggal atau uniseluler dan tidak memiliki membran inti sel. Kingdom Monera merupakan salah satu organisme tertua di bumi yang sering kita kenal dengan nama bakteri. Anggota dari kingdom ini adalah bakteri, misalnya E. coli, Mycobacterium tuberculosis, Streptococcus pyogenes, dan lain-lain. Selanjutnya saya serahkan kepada Gracia. Adapun ciri-ciri Kingdom Monera yang pertama memiliki dinding sel uniseluler. Monera hanya memiliki satu atau sel tunggal. Yang kedua autotrof dan heterotrof. Beberapa jenis monera dikategorikan sebagai organisme autotrofik, yaitu kemampuannya menghasilkan makanan sendiri. Selain autotrof,
materi memiliki jenis-jenis, yaitu yang pertama glutagonen, metanogen, yang kedua halofil stream, yang ketiga termofil stream. Nah, semua kelompok sudah maju tadi mempresentasikan hasil ya pekerjaannya dari 5 kingdom tadi. Untuk itu kita refleksikan dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Saya minta dari kalian merefleksikan tentang pembelajaran hari ini. Silakan. Najwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan kali ini. Yang pasti saya merasa senang pada awal pelajaran kita dikasih refleksi menu sebagai semacamnya. Lalu juga ada perkenalan tentang pembelajaran biologi, yaitu klasifikasi makhluk hidup, di mana kita mempelajari tingkat taxon dan juga klasifikasi, di mana saya menjelaskan dari bagian kingdom yang baik. Dan saya berharap saya bisa memberikan yang terbaik untuk klasifikasi makhluk hidup pada pembelajaran. Oke, terima kasih Najwa. Untuk refleksi dari Ibu, ya pembelajaran kita hari ini sudah mungkin sangat menyenangkan dan sangat juga bagus karena kalian sudah mampu ya membuat tugas kalian tadi melalui aplikasi Canva, ya tagihannya dalam bentuk PPT. Kemudian Ibu hanya mengingatkan kepada kalian untuk minggu depannya atau seterusnya, motivasilah dirimu menjadi lebih baik, semangat lagi belajarnya, tingkatkan cara belajarnya. Jadi ketika nanti materi kita ada yang baru, tolong dipelajari lagi di rumah gitu ya. Nah, begitu juga pelajaran hari ini jangan kamu lupakan, tetap juga dipelajari ya. Oke. Nah, untuk minggu depan ya materi kita itu adalah masuk tentang virus. Jadi nanti silakan dipelajari di rumah. Saya juga menugaskan ada sebuah tugas, boleh lihat di bukumu, ada di halaman 168, itu dikerjakan sampai 149. Jadi minggu depan kita periksa. Oke? Ada nak tugasnya? Ya, jadi dikerjakan di rumah, kita periksa minggu depan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sri Wahyuni Lubis, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 13 Medan. Kali ini saya masih ditemani oleh Ibu Epa, guru biologi dari SMA Negeri 13 Medan, dan pengajar praktik Ibu Mahnia Sinaga. Assalamualaikum Ibu-Ibu. Waalaikumsalam Bu Yuni. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Jadi kali ini di percakapan pasca observasi saya akan mengajukan beberapa lagi pertanyaan kepada Bu Epa ya Bu ya. Ya, untuk pertanyaan ini Bu masih berkaitan dengan kegiatan observasi kemarin yang kita lakukan di dalam kelas, dan tujuan supervisi akademik ini adalah untuk mengevaluasi sudah sejauh mana proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas kemarin, gitu ya Bu Epa ya. Nah, untuk pertanyaan pertama, gimana perasaan Bu Epa waktu kegiatan observasi di kelas kemarin? Perasaan saya waktu observasi kemarin ya sedikit nervous ya Bu ya, tegang. Namun alhamdulillah berjalan dengan baik. Ya, alhamdulillah. Jadi sepertinya walaupun nervous, saya lihat lancar-lancar aja gitu ya Bu. Bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang dilakukan kemarin, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran di kelas itu yang bagaimana gitu Bu? Untuk area pengembangannya itu ada dua, area pengetahuan dengan area keterampilan. Area pengetahuan itu siswa mampu mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut dan mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan 5 kingdom. Untuk area keterampilannya, siswa mampu berkolaborasi atau bekerja sama dengan teman sekelompoknya, kemudian berani menyampaikan hasil diskusi mereka dengan baik dan percaya diri. Dengan tahapan Untuk tahapan langkah-langkahnya pastinya
Bu, saya membuat perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran seperti itu ya Bu ya. Jadi tujuannya ada dua gitu ya Bu ya. Mengklasifikasinya ada dua berdasarkan ciri-ciri dan 5 kingdom tadi. Oke, kemudian Bu, sejauh mana kira-kira keberhasilan dari area pengembangan yang sudah Ibu lakukan di kelas kemarin? Alhamdulillah ya Bu, menurut saya berjalan dengan baik walaupun masih ditemui juga ada kekurangannya. Kekurangan, kalau boleh tahu kira-kira kekurangannya apa Bu? Kekurangan yang saya temui ini pun juga mungkin dirasakan oleh guru-guru lainnya, yaitu masih ada beberapa siswa yang kurang terlibat dalam kegiatan belajar tersebut, artinya masih ada yang kurang aktif di dalam pembelajaran itu. Berarti itu termasuk salah satu kendala juga Iya. mungkin ya. Kira-kira Bu, kenapa lah kendala itu bisa terjadi? Mungkin dalam pembagian kelompok siswa di dalamnya itu terlalu banyak ya Bu ya. Kemudian seharusnya saya juga melakukan pendekatan dengan minat siswa ya. Misalnya dibuat pembagian kelompok itu berdasarkan gaya belajar mereka sehingga siswa akan merasa nyaman. Jadi Bu Epa rencana kedepannya ingin membuat kelompok itu berdasarkan minat belajar agar murid-murid merasa nyaman seperti itu. Oke, kemudian rencananya udah ada, nanti saya tunggu cerita Bu Epa berikutnya bagaimana apakah rencana yang udah Ibu paparkan tadi dapat terrealisasi atau enggak gitu ya Bu ya. Kalau boleh tahu kira-kira kapan Ibu mau melaksanakan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Untuk pasti waktunya ya Bu belum ditentukan lah ya. Namun saya usahakan secepatnya saya lakukan. Oh, baik. Mudah-mudahan rencana Bu Epa ke depan bisa berjalan dengan baik, bisa terrealisasi dengan baik. Jadi saya tunggu tetap cerita dari Bu Epa ya Bu ya. Iya, Ya, baik. terima kasih Bu Epa atas percakapan di Pasca Observasi kali ini. Ya, kemudian saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu pengajar praktik, Ibu Mahnia Sinaga untuk memberikan umpan balik atau tanggapannya terkait percakapan Pasca Observasi yang barusan ini. Silakan Ibu. Saya akan memberikan umpan balik terhadap CGP saya Bu Sri Wahyuni terkait kemampuan coaching dia. Dia sudah melihat bahwa mereka sangat santai sekali melakukan percakapan. Terus Bu Yuni juga sudah mampu ya menggali atau menggali pertanyaan-pertanyaan lah yang muncul agar guru atau rekan sejawatnya mampu mengeluarkan semua unek-uneknya atau permasalahan yang dia hadapi. Next, kedepannya harapan kita adalah Bu Yuni bisa mampu membawakan teknik coaching ini kepada siswanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Nia atas umpan balik dan tanggapannya. Jadi dengan berakhir umpan balik dari guru pengajar praktik, demikianlah serangkaian dari kegiatan supervisi akademik yang dimulai dari percakapan pra-observasi, kegiatan observasi di kelas, dan percakapan pasca observasi. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih Bu Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.